Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada teman-teman yang menonton video ini. Saya ucapkan salam sehat untuk kalian semua. Selamat datang di video mengonstruksi teks eksposisi oleh kelompok 6 kelas 10 MIPA 3. Oh iya, sebelum masuk ke teksnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Kelompok ini berisikan 3 orang, yaitu saya, Sabrina Sugestiani, kemudian Azril Gastianugraha, dan diketuai oleh Muhammad Fidan Al-Fahri. Oke, lanjut ke teksnya. Teks eksposisi ini berjudul Dampak Pandemi COVID-19 dalam Perekonomian terhadap Sektor Industri dan Pariwisata. Di teks ini, kami mengambil tema tentang COVID-19 di bidang ekonomi, dan subtema yang kami pilih adalah ekonomi dalam sektor industri dan pariwisata. Masuk ke struktur pertama, yaitu tesis. Pandemi COVID-19 merupakan sumber masalah terkait ekonomi di Indonesia. Melonjaknya kasus virus COVID-19 di Indonesia berdampak besar terhadap perekonomian, khususnya pada sektor pariwisata dan sektor industri. Penurunan pendapatan negara akibat turunnya wisatawan dari dalam negeri dan luar negeri mengakibatkan tempat wisata mengalami kerugian. Dalam sektor industri, penurunan ekonomi berakibat pada menurunnya ekspor dan impor di tanah air serta pendapatan perusahaan yang semakin menurun. Bertolak belakang dengan dampak negatif yang selalu ditimbulkan, pandemi ini juga menghasilkan suatu dampak positif. Hal ini dapat terlihat dari membaiknya tempat-tempat wisata yang telah rusak, serta meningkatnya perekonomian industri yang menyangkut kesehatan. Selanjutnya adalah struktur argumentasi. Ketidakstabilan serta menurunnya nilai ekspor dan impor dimulai sejak Januari hingga Juni di tahun 2020. Pada Desember 2019, nilai impor sebesar 12.373,6 juta dolar Amerika Serikat. Sedangkan pada bulan Januari, nilai impor mengalami sedikit penurunan. Menurunnya kegiatan ekspor dan impor terjadi karena mulai banyak negara yang mengonfirmasi bahwa warga negaranya terinfeksi COVID-19, sehingga kegiatan impor maupun ekspor pun dibatasi. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi resiko penyebaran virus COVID-19. Kondisi ini tentunya membuat devisa negara Indonesia lambat laun ikut mengalami penurunan. Pendapatan perusahaan industri dalam hal ini pun terkena imbasnya. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Rosan Perkasa Roslani, mengungkapkan akibat pandemi, 80% perusahaan besar mengalami perubahan pendapatan atau mengalami penurunan pendapatan yang signifikan. Hal itu merujuk pada melambatnya roda ekonomi di Indonesia akibat pandemi COVID-19 ini. Pandemi ini juga berpengaruh terhadap keberlangsungan kegiatan pariwisata di Indonesia. Adanya pembatasan sosial berskala besar dan ditutupnya akses keluar masuk Indonesia membuat pengunjung dari dalam maupun luar negeri tidak dapat berkunjung ke tempat-tempat wisata lagi. Hal itu menyebabkan jumlah wisatawan dari dalam maupun luar negeri mengalami penurunan yang sangat drastis. Penurunan wisatawan tersebut berimbas kepada pendapatan negara dalam sektor pariwisata yang akan terus mengalami penurunan. Penurunan angka wisatawan mancanegara juga berdampak langsung pada okupansi hotel-hotel di Indonesia. Bulan Januari sampai Februari, okupansi masih di angka 49,17% dan 49,22%. Namun di bulan Maret menjadi 32,24% dan memburuk saat memasuki bulan April, yaitu sebesar 12,67%. Tidak selalu memberikan dampak buruk. Pandemi ini juga memberikan segelintir dampak positif. Menurut Sri Mulyani, pada kegiatan perindustrian terdapat 8 sektor bisnis berpotensi menjadi potential winners. Di antaranya yaitu tekstil dan produk tekstil, kimia farmasi dan alat kesehatan, makanan dan minuman, elektronik, jasa telekomunikasi, jasa logistik, pertanian dan UMKM. Bisnis tekstil dan kimia farmasi bisa meraup dampak positif karena adanya permintaan yang tinggi pada APD, masker, hingga vitamin untuk imun. Jasa telekomunikasi pun meningkat akibat aktivitas work from home.
Sedangkan pandemi ini membuat kerusakan-kerusakan di lingkungan tempat wisata mulai mengalami pemulihan, sehingga dapat meningkatkan peluang wisatawan dari dalam maupun luar negeri saat pandemi mereda. Dengan demikian, pemerintah perlu mengambil langkah tegas untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 agar perekonomian kembali berjalan normal. Proses vaksinasi kepada seluruh rakyat Indonesia merupakan langkah yang paling tepat agar roda perekonomian masyarakat kembali bangkit. Dengan diadakannya proses vaksinasi diharapkan agar masyarakat dalam maupun luar dapat kembali berlibur serta bekerja kembali karena imunitas tubuh telah terbentuk. Selain itu, penetapan protokol serta menaati peraturan PPKM kepada masyarakat merupakan langkah pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan membangun perekonomian Indonesia kembali berjalan normal. Oke guys, sekian video dari kami. Jika masih terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.